Mobil Alaska tampak memasuki sebuah kawasan restoran mewah yang menyajikan makanan khas barat. Dia adalah salah satu restoran favoritnya. Yang makan di sana pun rata-rata dari kalangan atas. Kata Rah dari mobil mewah yang berjejer di parkiran. Kita makan di sini, tanya Vanes sambil melihat ke arah bangunan restoran besar itu. Tentu, kau bilang bisa makan di mana aja kan? Alaska pun mengulur sikunya untuk digandeng oleh Vanes. Vanes yang masih takjub melihat kemewahan restoran itu malah bengong dan mengabaikannya. Vanes panggil pelan dirinya. Iya. Alaska menunjuk sikunya dengan lirikan matanya. Oh, hehehe, maaf. Ucap Vanes sambil tersenyum kikuk. Dia pun menggandeng siku pria itu. Alaska mengajak Vanes masuk ke dalam restoran. Kedatangan mereka ternyata cukup menyita beberapa pasang mata. Apalagi wajah Alaska cukup mirip dengan ayahnya. Tentulah mereka sudah kenal siapa pria yang baru saja masuk dengan gadis muda itu. Seorang pria berkemeja rapi datang menghampiri mereka. Ia adalah seorang manajer di sana. Dengan sangat ramah, dia pun menyambut kedatangan pewaris keluarga Williams itu. Selamat siang, Tuan Muda Williams dan Nona. Meja pesanan Tuan sudah kami siapkan. Mari, saya antar Tuan dan Nona ke sana, ucap pria itu sambil membungkuk sekilas. Alaska pun hanya menganggukkan kepalanya, sementara Vanes tersenyum ramah pada pria itu. Manajer restoran itu pun menunjukkan pada mereka ruang makan khusus yang sudah dipesan oleh Alaska. Namun siapa sangka, sebelum masuk ke dalam ruangan tersebut, mereka malah bertemu dengan Samuel yang sedari tadi melihat kedatangan mereka. Pria itu sengaja menghampiri mereka berdua. Wah, sepertinya ada yang sedang makan siang bersama nih. Nona Aleta Vanessa Aldebaran, senangnya bisa menyampaikan bela sungkawa langsung atas meninggalnya ayahmu. Sebenarnya aku sudah mengirim bunga untukmu, tapi sepertinya seseorang telah menyabotasinya. Aku yakin kau pasti tidak menerimanya, bukan? Samuel sengaja menyindir Alaska. Dia sendiri sebenarnya ingin membalas rasa sakit hatinya sebab karena perbuatan Alaska. Perusahaannya turun drastis. Keduanya pun terlihat saling menatap dengan tajam. Vanes tentu tidak menjawab ucapan Samuel. Dia hanya mempererat gandengannya pada lengan Alaska. Tidak perlu terlalu sibuk mengurusi urusan orang lain, Tuan Samuel. Urus aja perusahaanmu yang hampir bangkrut itu. Balas Alaska dengan tenang. Samuel tampak mengepalkan kedua tangannya. Dia makin yakin memang Alaska yang membuat sahamnya turun. Jangan sombong dulu, Tuan Muda Williams. Tanpa nama besar ayahmu, kok tidak ada apa-apanya, hardik Samuel. Alaska pun tersenyum remeh. Jangan menyindir diri sendiri. Tidak ada pria bodoh sepertimu yang bisa memimpin perusahaan kalau bukan karena sebuah keberuntungan. Aku turut prihatin pada ayahmu yang memiliki anak yang hanya bisa menggunakan uang perusahaan untuk berfoya-foya dan juga bermain wanita. Balasnya lebih sengit lagi. Ups, Alaska pura-pura keceplosan. Maaf, sudah membongkar rahasia bodohmu. Aku rasa semakin banyak kita berbincang akan semakin banyak pula rahasia busukmu yang bisa aku bongkar. Lanjutnya sambil tersenyum menyeringai. Brengsek, maki Samuel yang sudah sangat geram. Tangannya sudah terangkat ingin memukul wajah Alaska. Namun dari belakang seorang pria berbadan tinggi besar menahannya. Pria tersebut adalah pihak keamanan restoran tersebut. Lepaskan tanganku, titah Samuel sambil menarik kuat tangannya. Maaf Tuan, jika Tuan ingin membuat keributan, sebaiknya Tuan tinggalkan restoran kami. Usir manajer restoran tersebut. Cih, Samuel menarik kuat tangannya hingga terlepas. Aku bisa keluar sendiri, ketusnya. Dia pun menatap tajam pada Alaska. Urusan kita belum selesai, ancamnya lalu pergi meninggalkan restoran tersebut. Alaska sama sekali tidak menghiraukan ancamannya. Dia malah mengajak Vanes masuk ke dalam ruang tempat mereka makan. Sepertinya dia pria berbahaya, ucap Vanes pada Alaska. Wajahnya terlihat begitu khawatir.
Aku lebih berbahaya darinya, jawab Alaska sambil mengedipkan sebelah matanya. Tidak salah. Dia barusan mengedipkan matanya. Haha. Kalau begini sih aku yakin dia yang lebih berbahaya dari pria tadi, umpat Vanes dalam hati. Siang itu Alaska memesan makanan yang cukup banyak. Dia meminta Vanes mencoba beberapa menu favoritnya di sana. Melihat gadis itu makan dengan lahap, Alaska merasa sangat senang. Entah kenapa saat melihat Vanes bahagia, dia juga turut merasakan hal yang sama. Kenapa bengong aja? Tegur Vanes. Pria itu malah memperhatikannya. Makan jangan sambil bicara, jadinya belepotan seperti ini. Ucap Alaska lalu menyeka sedikit makanan di ujung bibir Vanes dengan jempolnya. Setelah itu dia memasukkan jempol tadi ke mulutnya sendiri. Vanes tentu saja kaget. Daging di dalam mulutnya terasa sulit untuk ditelan. Apa pria ini sedang menggodanya? Sialnya itu tampak begitu seksi di mata Vanes kalau bersikap seperti tadi. Sadar Vanes, sadar. Fokus pada makananmu. Hilangkan otak mesummu itu. Jerit Vanes dalam hati. Dia menoleh lagi ke arah Alaska. Pria itu sedang memasukkan makanan ke dalam mulutnya sembari menatapnya dengan lekat. Nah, sekarang malah giliran jantungnya yang berdegup dengan sangat kencang. Pria di depannya ini begitu kuat sekali pesonanya. Usai makan siang yang mendebarkan, Alaska mengantar Vanes kembali ke kampusnya. Sementara dirinya sendiri kembali ke perusahaannya. Baru saja sampai di ruangannya, Bastian sudah menghampirinya. Dia mengantar berkas yang tadi sempat ditolak oleh Alaska. Letakkan aja di atas meja, setelah itu kau boleh keluar, aku ingin memeriksanya dulu, ucap Alaska. Baik tuan, kalau begitu saya permisi. Bastian pun meninggalkan ruangan tersebut. Ternyata benar prediksinya. Setelah makan siang, tuan mudanya itu sudah kembali membaik seperti tadi pagi. Ya, namanya juga orang sedang jatuh cinta ya. Perasaannya sulit ditebak. Gumam Bastian yang didengar oleh Sarah yang kebetulan sedang lewat di sana. Siapa yang jatuh cinta? Anda sedang jatuh cinta ya? Tanya Sarah sambil meledek Bastian. Aku ada-ada aja. Aku sedang membicarakan Tuan Alaska. Jawabnya yang membuat senyum di wajah Sarah memudar. Tuan Alaska, memangnya beliau sudah memiliki kekasih? Tanya Sarah penasaran. Bukan kekasih, lebih tepatnya calon istri. Dalam waktu dekat ini Tuan muda akan menikah. Nanti juga kita diundang. Jawab Bastian dengan santai. Aku duluan, masih banyak kerjaan. Pamit Bastian lalu pergi begitu saja. Sementara Sarah masih terdiam di tempatnya. Belum sempat dia mencari perhatian pria idamannya, namun hatinya kini telah patah duluan. Yang tadinya ia ingin masuk ke ruangan Alaska malah diurungkannya. Dia malah berlari masuk ke dalam toilet dan menangis sendirian di sana. Dia menyukai pria itu, sangat menyukainya, tapi ternyata langkahnya tidak cukup cepat dibandingkan gadis yang akan menjadi calon pengantin dari pria idamannya itu. Pernikahan kalian hanya tinggal minggu depan. Apa kalian sudah menentukan konsep apa yang akan kalian pakai untuk pernikahan kalian nanti? Tanya Abimana pada Alaska dan Vanes setelah selesai makan malam. Dia sengaja mengumpulkan keluarganya untuk membahas pernikahan putra sulungnya dengan Vanes. Kami belum ada, sela Vanes dengan cepat sebelum Alaska selesai menjawab. Dia jadi trauma, konsep pernikahan mereka akan mirip dengan lamarannya kemarin. Oh, itu akan menjadi mimpi buruk baginya. Alaska menoleh ke samping tepat di mana Vanes duduk di sebelahnya. Dia tersenyum kecil melihat Vanes menyela dengan cepat. Maaf, cicit Vanes. Kami belum memikirkan konsep apapun, Dad. Kalau boleh konsepnya berbeda dari lamaran kemarin, lanjut Vanes yang membuat orang di sana tergelak kecuali Alaska. Daddy mengerti, saut Abimana. Nanti biar kalian dibantu oleh wedding organizer-nya aja untuk memilih konsep yang kalian sukai. Vanes pun mengangguk menyetujuinya. Jadi kapan kalian ada waktu luang, Mami akan segera menghubungi Madam Rosalinda untuk mengatur pertemuan dengan kalian. Tanya Tiara. Madam Rosalinda, Abimana sepertinya
tak asing dengan nama itu, siluman tulang lunak itu. Tiara pun terkekeh kecil melihat wajah masam suaminya. Tentu aja sayang, dia kan yang mengurus pesta pernikahan kita juga dulu. Aku kira dia sudah kembali ke planet asalnya, sindir Abimana. Apa tidak ada wedding organizer yang lain aja? Pakai dia aja, dia sudah berpengalaman, pekerjaannya juga bagus, kekeh Tiara. Abimana memutar malas bola matanya. Terserah kau aja kalau begitu. Melihat perdebatan kedua orang tuanya, Alaska jadi penasaran dengan sosok Madam Rosalinda yang dibicarakan oleh mereka. Memangnya apa yang salah dengan wanita itu? Dedi sepertinya tidak menyukainya. Tebak Alaska. Hahaha, wanita, kau lihat sendiri aja nanti bagaimana wujudnya. Jawab Abimana sambil tergelak. Alaska dan Vanessa saling berpandangan. Mereka sama sekali tidak mengerti maksud pembicaraan kedua orang tua mereka. Halo, selamat pagi semuanya. Sapa Madam Rosalinda yang baru tiba di kediaman keluarga Williams bersama beberapa asistennya. Tidak ada yang berubah dari pria gemulai itu kecuali tubuhnya yang lebih gemuk dan warna rambutnya yang lebih gelap. Dia tetap memakai setelan blazer berwarna senada dengan high heelsnya. Kali ini warna kuning cerah jadi pilihannya. Orang gila itu sudah datang, umpat Abimana. Hari ini Abimana rela pergi ke kantor bersama Jody untuk mengurus perusahaan karena tidak ingin berlama-lama bertemu dengan Madam Rosalinda. Lagi pula Alaska juga harus fitting jas pengantin hari ini. Jadi untuk sementara waktu ia akan mengambil alih tugas putranya. Jangan begitu sayang, dia itu orang baik, bisik Tiara kepada suaminya. Sedih sekali tidak ada yang menyambut salamku, ucap Madam Rosalinda sambil mencubitkan bibirnya. Dia berjalan menghampiri keluarga Abimana yang baru selesai sarapan pagi. Halo Madam Rosalinda, apa kabarmu? Tanya Tiara basa-basi. Baik Nyonya Tiara, suamimu apa kabar? Sepertinya dia tidak menyukai kedatanganku, ucap Madam Rosalinda dengan terkekeh sembari melirik ke arah Abimana. Ih, masa kau menanyai kabar suamiku sih? Seharusnya kau bertanya kabarku dong, protes Tiara. Hahaha, iya Nyonya Abimana, aku kan bercanda aja. Ngomong-ngomong, yang mana nih mempelai pria dan wanitanya? Jangan bilang. Tatapan Madam Rosalinda jatuh pada seorang pria muda dan tampan di sana. Siapa lagi kalau bukan Alaska Williams yang dari tadi menatapnya dengan penuh heran. Au! Madam Rosalinda menutup mulutnya karena kaget. Itu hasil cetakan si tuan dingin yang dulu kuliah di luar negeri itu kan? Ya ampun, tampan sekali. Lebih tampan dari dedinya. Serunya dengan takjub. Vanessa langsung menunduk sambil menyembunyikan senyumnya mendengar itu. Dia merasa lucu melihat tingkah Madam Rosalinda yang terpikat pada pesona Alaska. Mam, siapa makhluk aneh ini? Tanya Alaska hingga mengerutkan dahi. Makhluk aneh? Ya ampun, bapak sama anak sama-sama ketus sekali ya. Aku bukan makhluk aneh sayang. Panggil aku Madam Rosalinda. Aku sahabat mamimu dan aku yang akan mengurus pesta pernikahanmu. Jelas Madam Rosalinda. Dia mengulurkan tangannya pada Alaska. Tapi pria itu sama sekali tidak menghiraukannya. Akhirnya Madam Rosalinda pun menarik kembali tangannya dengan bibir mengerucut. Benarkan apa kata Dedi? Ucap Abimana pada putranya. Ya udah, Dedi mau ke kantor dulu. Jody juga sudah menunggu di depan. Pamit Abimana. Dia mencium kening istrinya sebelum pergi meninggalkan rumah itu. Tanaya pun ikut berpamitan untuk pergi ke kampusnya. Oh, jadi ini calon menantu keluarga Williams? Tanya Madam Rosalinda sambil memperhatikan Vanessa dari atas sampai ke bawah. Cantik, masih sangat muda. Aku tebak umurmu pasti masih 20 tahun kan? Ternyata bapak sama anak seleranya sama, suka daun muda. Ucap Madam Rosalinda lalu terkekeh geli. Hus, tegur Tiara. Sudah dulu bercandanya, aku minta tolong padamu untuk membantu mereka memilih konsep pernikahan sesuai dengan keinginan mereka berdua. Mereka masih bingung soal itu.
Ucap Tiara. Oh begitu, tenang aja. Aku datang membawa banyak contoh-contoh foto pernikahan yang pernah aku tangani. Nanti kalian bisa pilih kira-kira mana yang sesuai dengan keinginan kalian berdua. Terang Madam Rosalinda. Asisten, panggil Madam Rosalinda seraya menepuk tangannya beberapa kali. Para asisten pun mendekat kepadanya. Tunjukkan pada mereka contoh pernikahan yang pernah kita tangani. Kalau mereka bingung, kita bantu pilihkan yang terbaik, titahnya. Baik, Madam, saut ketiga asisten secara bersamaan. Vanes menoleh pada Alaska lalu pria itu mengangguk kepadanya. Mereka berdua pun melihat satu persatu konsep pernikahan seperti apa yang mereka inginkan. Aku ikut pilihanmu aja, bisik Alaska yang duduk di samping Vanes. Aku malah bingung, semuanya bagus, jawab Vanes. Jujur, ia tidak pernah menyangka pernikahannya akan terjadi secepat ini. Oleh sebab itu, dia pun belum ada gambaran sama sekali tentang konsep pernikahan yang sesuai dengan keinginannya. Apapun pilihanmu pasti bagus, bisik Alaska lagi. Vanes terkekepelan, setidaknya lebih bagus dari konsep lamaranmu, sindirnya. Kau meledekku, Tanya Alaska sambil mencubit pelan pinggang Vanes. Au, sakit tahu. Aku tidak meledekmu. Kau aja yang tersinggung. Bleh. Jawab Vanes sambil menjulurkan lidahnya. Madam Rosalinda dan Tiara yang melihat kedekatan mereka berdua pun ikut merasakan manisnya cinta di antara mereka. Mereka ikut tersenyum melihat kemesraan keduanya. Aku tebak, anakmu itu dingin tapi mesra seperti dedinya, bisik Abimana. Tentu saja, like father, like son, saut Tiara. Ih, mau juga dong satu yang seperti itu, gurau Madam Rosalinda. Hus, ingat anak istri di rumah, ujar Tiara sambil menyikut Madam Rosalinda. Pria bertulang lunak itu malah terkekeh menanggapinya. Setelah hampir setengah jam melihat contoh foto-foto yang dibawa, akhirnya Vanes memutuskan untuk melaksanakan acara pernikahan mereka di ruangan terbuka. Tepatnya di tepi pantai dengan dekorasi yang didominasi oleh bunga-bunga berwarna putih. Pilihan yang bagus, sempurna. Berarti sekarang kita tinggal mencoba beberapa gaun pernikahan yang cocok dengan konsep pernikahan kalian. Aku membawa beberapa contohnya. Mempelai wanita bisa mencobanya sekarang, ucap Madam Rosalinda dengan sangat antusias. Baik tuan, nyonya, siapa tadi? Maaf aku lupa, ucap Vanes serba salah. Ih kau ini, panggil aku Madam Rosalinda. Ini masih siang, panggilnya Madam ya. Kalau sudah malam, baru deh panggil tuan. Jawab Madam Rosalinda sambil terkekeh. Iya Madam, saut Vanes dengan kikuk. Ya udah, ayo kita coba gaun pengantinnya. Untuk mempelai pria juga bisa mencoba setelan jasnya ya. Harus beda ruangan, tidak boleh mengintip, kata Madam Rosalinda dengan bawel. Alaska pun hanya menanggapinya dengan wajah datar. Aku ke atas dulu. Pamit Vanes pada Alaska. Ingat, jangan pilih gaun yang terlalu terbuka, pesan Alaska. Memangnya kenapa? Tanya Vanes dengan polosnya. Hanya aku yang boleh melihatmu, jawabnya sambil mengedipkan sebelah matanya hingga Vanes salah tingkah dibuatnya. Vanes pun mengikuti asisten Madam Rosalinda dan Tiara, sementara Madam Rosalinda membantu Alaska memilihkan jas pengantin yang tepat untuknya. Kita ada beberapa gaun yang dibawa, semua variasinya berbeda-beda. Boleh saya tahu Nona sukanya seperti apa? Tanya asisten tersebut. Yang tidak terlalu terbuka aja, gaun brokat yang sederhana, tidak usah yang terlalu bling-bling, jelas Vanes. Baik Nona, kita ada beberapa pilihan untuk itu. Sekarang Nona coba satu persatu dulu ya. Iya, baiklah. Vanes pun mencoba satu persatu gaun koleksi butik Madam Rosalinda. Gaun pertama adalah gaun berbentuk mermaid yang menonjolkan bagian pinggung dan bokongnya. Vanes merasa gaun itu terlalu seksi. Dia kurang sreg dengan gaun pertamanya itu. Kemudian gaun yang kedua ialah gaun brokat dengan panjang berbentuk A dengan
brokat yang full dari atas hingga ke bawah. Vanes pun masih belum puas dengan gaun ini. Terlalu berat baginya. Vanes pun memilih-milih gaun lagi dan gaun yang akan dia coba. Yang ketiga, dia mencoba gaun lengan pendek dengan brokat di bagian atasnya saja, sementara bagian bawah terbuat dari kain sutra satin yang berbentuk A, namun tak begitu mengembang. Ya, Vanes sangat menyukai gaun simple yang manis itu. Aku pilih yang ini aja, ucap Vanes dengan wajah berbinar. Gaun ini cocok untukmu, pilihanmu sangat bagus, puji Tiara. Terima kasih Mami, ucapnya dengan senang. Tring, tring, ada 3 pesan gambar masuk ke dalam handphone Alaska. Dia membukanya dan langsung tersenyum melihat gambar yang dikirim oleh sang ibu. Ketiga gambar tersebut adalah foto Vanes yang mencoba gaun pengantin yang berbeda-beda. Kau sangat cantik Vanessa, puji Alaska dalam hati. Bersambung.